Dan bisa record. Kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kemarin, bahwa kemarin kita sudah belajar mengenai VAR forecasting. Teman-teman sudah bisa forecast. Syarat forecastnya apa aja sudah teman-teman ketahui. Dan ketika kita sudah bisa forecast, maka langkah selanjutnya kita bisa membuat yang namanya struktural VAR. Struktural VAR ini berkaitan dengan VAR forecasting. Artinya apa? Bahwa VAR ini harus lolos dari uji polinomial, uji leg, dan sebagainya, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan untuk struktural VAR ini, ini menghasilkan dua implikasi. Pertama terkait dengan impuls respons, dan yang kedua itu adalah variance decomposition. Impuls respon itu apa? Jika terjadi shock pada suatu variabel, bagaimana respon variabel lainnya. Misal GDP gap, ada shock atau ada guncangan pada variabel inflasi. Bagaimana respon GDP gap terhadap guncangan inflasi. Begitu juga terhadap variabel lainnya. Nah, kalau variance decomposition, ini kurang lebih, misal variance decomposition untuk variabel inflasi mampu menjelaskan ke variabel GDP gap itu berapa persen dari leg 1 sampai misal 10 dan sebagainya. Karena ketika kita mengetahui suatu variabel yang mampu menjelaskan ke variabel lainnya, nah, maka nanti kita bisa mengakomodasi suatu saran atau kebijakan. Seperti itu. Sehingga struktural VAR ini sangat penting kita lakukan. Jadi struktural VAR terdiri dari dua, yaitu impulse respon dan variance decomposition. Nah, ini mudah, jadi kita hanya melanjutkan materi yang kemarin saja. Oke, kalau caranya teman-teman bisa klik GDP gap, inflasi, monetary policy rate, real effective exchange rate gap. Nah, lalu open, lalu pilih VAR. Nah, kemarin kita menggunakan leg 2. Ini tidak ada yang perlu dirubah. Nah, ini materi teorinya sudah saya sampaikan minggu lalu. Terkait kalau mau memasukkan sendiri variabelnya bisa. Nah, ini metriknya. Nah, tapi kita langsung saja ke sini, standar VAR, kita klik OK. Nah, untuk struktural VAR itu kita pilih view, lalu pilih impulse respon ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa memilih, biasanya diminta oleh dosen pembimbing itu akan menggunakan yang multiple graph ini. Sehingga kalau multiple graph untuk satu variabel dengan variabel lainnya itu satu-satu. GDP gap terhadap inflasi sendiri, inflasi terhadap monetary policy rate sendiri, dan terhadap nilai tukar juga sendiri. Nah, kalau combine nanti hanya satu variabel saja. Misal responnya bagaimana shock dari variabel inflasi terhadap GDP gap, berarti yang lainnya kita hapus. Nah, kita pilihnya di sini yang analitik atau asimptotik agar ada pembatas atas sama pembatas bawahnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada batas atas dan batas bawah, nanti kita bisa mengetahui bahwa variabel yang kita gunakan itu memang benar-benar parsimonius atau bilangan terkecilnya. Kalau yang non itu nanti tidak ada warna merah ini, tidak ada strand atas dan batas bawahnya. Seperti itu. Kalau Monte Carlo nanti kita memiliki repetition atau pengulangan berapa kali untuk setiap guncangan yang kita gunakan. Seperti itu. Nah, ini kita gunakan 10, ini teman-teman bisa rubah sampai 20. Ya, tapi kita gunakan 10 saja, standar normalnya. Oke, kalau sudah ini tinggal klik OK. Nah, ini adalah hasilnya, teman-teman. Nah, ini yang baru kita akan membacanya di sini.
Kalau kita perhatikan, nah ini. Di sini ada tulisannya respon GDP gap terhadap GDP gap itu sendiri. Artinya bagaimana respon variabel GDP terhadap guncangan variabel GDP itu sendiri. Yang kedua, respon variabel GDP terhadap guncangan variabel inflasi. Jadi ketika ada guncangan variabel inflasi, maka respon GDP itu akan positif selama 5,5 periode. Nah, ini teman-teman. Di sini ada pembatasnya. Dan akan direspon secara negatif dari periode 5,5 ke 10. Artinya apa? Nah, ini harus kita kaitkan dengan teori. Contohnya, inflasi meningkat itu disebabkan karena apa, teman-teman? Halo? Inflasi meningkat disebabkan karena apa? Naiknya harga, Pak. Naiknya harga, kenaikan harga meningkat itu disebabkan karena apa? Pendapatan masyarakat Turun. meningkat. Pertama, teman-teman belum punya pekerjaan, akhirnya ada pekerjaan, akhirnya punya pendapatan. Yang tadinya konsumsi itu hanya misal 1 bulan 2 juta, karena ada pendapatannya meningkat, akhirnya apa? Konsumsinya naik. Jadi 2.800.000. Nah, barang yang diminta akan semakin banyak. Karena permintaannya banyak dan produksinya itu terbatas, akhirnya apa? Barang akan menjadi semakin mahal. Nah, periode 1 sampai 5,5 ini kan direspon positif, yaitu apa? Menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Tetapi lama-kelamaan akibatnya apa, teman-teman? Harga-harga semakin mahal, akibatnya turun. Nah, seperti ini. Akan direspon secara positif. Ya. Akan direspon secara negatif di periode selanjutnya. Ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini sesuai dengan teori. Jadi, inflasi di awal itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika tidak menggunakan kebijakan yang counter cycle, di mana agar tidak terjadi kenaikan inflasi yang semakin tinggi, maka dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, karena barang-barang semakin mahal, masyarakat tidak mampu membeli. Ketika masyarakat tidak mampu membeli, akibatnya apa? Pertumbuhan ekonomi itu turun, produksi turun. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh yang lain. Monetary policy rate. Bagaimana jika terjadi guncangan pada variabel suku bunga? Responnya akan direspon secara positif dari periode 1 sampai periode mungkin ini 8, dan selanjutnya akan direspon secara negatif. Tapi sangat kecil respon negatifnya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan suku bunga itu harus mampu menjadi kebijakan penyangga pertumbuhan ekonomi. Dan ini dapat dibuktikan di sini bahwa monetary policy rate itu mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dalam angka yang positif. Nah, selanjutnya adalah real gap atau yang kita sebut dengan nilai tukar. Ya, kalau nilai terjadi guncangan pada nilai tukar, nah, awalnya memang akan positif. Ya. Karena barang-barang domestik itu akan menjadi lebih murah di luar negeri, akibatnya apa? Ekspor semakin besar. Akibatnya ekspor semakin tinggi, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Tetapi jika tidak ada kebijakan yang tepat untuk menahan lajunya, nanti akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. Dan dia akan direspon negatif di periode 6,5 sampai ke 10 ini. Ya, ini adalah beberapa shock, di mana shock ini dapat kita gunakan sebagai analisis ekonominya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman menjelaskan di ini, ya, di impuls respon ini harus dikaitkan dengan teori. Pertama, dikaitkan dengan teori. Kedua, dikaitkan dengan kondisi perekonomian.
Nah, seperti itu. Lalu yang dibaca yang mana, Pak? Boleh dibaca semuanya ini. Atau dibaca ketika teman-teman menggunakan variabel dependennya GDP gap. Nah, contohnya karena saya tadi mencontohkan bahwa variabel dependen saya itu adalah pertumbuhan ekonomi, maka yang saya baca yang atas ini aja. Bagaimana shock dari variabel independen terhadap variabel dependennya itu pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi seperti itu. Ya. Ini adalah contoh dari penjelasan penggunaan impuls responnya. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan Monte Carlo, nah, itu nanti bisa berubah, teman-teman. Nah, contoh kita gunakan yang lain dulu, misal periodenya kita tambah jadi 20. Nah, ini. Ya. Jadi dari periode 5,5 tadi sampai 20, itu akan direspon secara negatif. Jadi kalau tidak ada kebijakan pemerintah yang sifatnya counter cycle atau bisa kita katakan membalikkan agar tidak terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif, nah, dia akan selamanya negatif. Ini akan terjadi pada jurang krisis. Sedangkan monetary policy rate tidak, teman-teman. Ya, dia hanya negatif sementara dan akan menjadi penyangga atau penguat dari pertumbuhan ekonomi. Nah, begitu juga dengan real gap, jika tidak ada kebijakan yang tepat dari periode 6,5, nanti dia akan apa? Nah, direspon secara negatif, sehingga berbahaya. Kalau pertumbuhan ekonomi negatif dari 6,5 dan inflasi ini 5,5, nah ini masuk dalam jurang krisis. Contohnya seperti itu. Nah, ini adalah kalau periodenya kita panjangkan. Ya. Selanjutnya jika kita menggunakan yang contohnya yang non, itu tidak ada batas atas dan batas bawahnya. Kita gunakan 10. Nah, ini ya, jadi hanya seperti ini. Nah, kalau di skripsi ini kurang eye-catching, teman-teman, sehingga diharapkan teman-teman menggunakan yang asimptotik tadi. Ya. Selanjutnya yang Monte Carlo, nah ini repetition-nya bisa kita tambahkan hingga 1000 bisa. Nah, walaupun kurang lebih hampir sama, tapi di sini terdapat perbedaan. Karena Monte Carlo ini bisa kita modifikasi. Ya. Modifikasi terkait dengan nilai impuls responnya. Ini contohnya. Ya, ini contoh yang combined graph. Nah, ini nanti teman-teman akan kesulitan ketika membaca seperti ini. Ini GDP gap responnya terhadap shock dari variabel lain. Nah, yang merah ini inflasi kurang lebih sama. Ini yang monetary policy rate. Nah, ini kurang, teman-teman membacanya kurang komprehensif nanti. Ya. Nah, ini adalah beberapa penggunaan dari impuls responnya, ya seperti itu. Nah, setelah itu kita akan berbicara mengenai varian decomposition-nya ini, teman-teman. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, varian decomposition itu kita menggunakan yang tabel saja untuk memudahkan kita melihat mana variabel yang memiliki pengaruh yang paling besar. Contoh ini kita baca. Ya. Ini adalah decomposition standard error. Nah, ini misal GDP gap sebagai variabel dependennya, di mana pada leg 1 atau periode 1, varians pada periode 1 itu dijelaskan oleh variabel itu sendiri sebesar 100. Tetapi pada periode kedua itu dijelaskan oleh variabel itu sendiri sebesar 96,26, dijelaskan oleh variabel inflasi sebesar 0,22, monetary policy rate sebesar 3,19 dan real gap atau nilai tukar sebesar 0,3. Ini kalau dijumlahkan, jumlahnya adalah 100 semuanya. Dan kalau kita jelaskan di sini, selain dari variabel GDP gap, bahwa variabel monetary policy rate itu memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap LGDP gap. Yang kedua baru nilai tukar. Sehingga menjaga nilai tukar pada ambang yang stabil, ya,
agar terjadi kestabilan nilai tukar itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau menjaga pertumbuhan ekonomi dalam laju yang stabil. Seperti itu, teman-teman. Nah, monetary policy rate ini sudah sangat jelas ya. Monetary policy rate itu memang sebagai kebijakan moneter itu memang sebagai kebijakan yang menjaga pertumbuhan ekonomi stabil. Nah, ini adalah varian decomposition-nya. Ini cara menjelaskannya seperti itu. Kalau memang variabel GDP gap-nya sebagai variabel dependent, teman-teman bisa ambil yang paling atas ini aja. Tetapi jika inflasi berarti yang bawah. Atau mau dibaca semuanya boleh. Ya, sampai real gap. Dan selanjutnya. Seperti itu. Tapi kalau kita jelaskan di sini memang pengaruh monetary policy rate ini cukup signifikan, baik untuk GDP, kedua untuk inflasi, ketiga untuk nilai tukar. Nah, ini. Jadi kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia itu benar-benar harus memperkuat pertumbuhan ekonomi domestik, kestabilan nilai tukar, dan kestabilan harga barang. Nah, ini kalau dijelaskan semuanya menjadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari cara membaca dari variasi decomposition. Selanjutnya, kalau yang menggunakan FUS 9 ke atas, itu nanti akan ada yang namanya historical decomposition. Nah, historical decomposition ini bisa ditulis tergantung data yang teman-teman miliki, atau seluruh data yang digunakan itu digunakan historical decomposition-nya. Nah, nanti akan seperti ini, teman-teman. Nah, ini secara historis bahwa GDP itu memiliki pergerakan yang fluktuatif. Yang paling fluktuatif berarti memang GDP, sedangkan inflasi terhadap GDP ini cukup smooth. Nah, kalau kita lihat ini monetary policy rate, nah ini di sini ini juga bisa kita jelaskan, contoh ya, kita perbesar ini. Sebentar. Sebentar, teman-teman. Kita hapus dulu. Oke. Ini perbesar nggak ada ya. Ini bisa dijelaskan di sini, teman-teman. Ya. Nggak bisa diperbesar. Contoh ya, ini saya copy dulu aja. Saya pindah ke Word. Biar nggak bisa. Oke, kita lanjutkan lewat sini aja. Nah, ini adalah historis dari tahun yang kita miliki. Nah, pada tahun 2008 itu terjadi krisis keuangan global. Nah, ini terjadi apa di sini? Ini turun semuanya. 2008 ini juga, lalu ini juga. Semuanya di tahun 2008 ini mengalami penurunan. Ya, teman-teman. Nah, ini secara historis teman-teman bisa menjelaskan di sini menggunakan historical decomposition. Di mana untuk variabel GDP sebelum terjadinya krisis itu terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat positif, ya, ekspansif, sangat tinggi sekali ini kalau kita perhatikan. Dan tiba-tiba langsung terjadi krisis, langsung terjadi penurunan di situ. Lalu inflasi terhadap GDP ya itu mengalami penurunan di sini. Lalu juga monetary policy rate. Nah, tetapi yang bisa kita lihat di sini monetary policy rate dan nilai tukar itu bisa mengangkat GDP. Nah, tapi pengangkatan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi positif kembali. Nah, tapi kalau inflasi tidak ini, ya.
dia masih fluktuatif. Seperti itu teman-teman. Nah, ini dari historika. Jadi dari historis ini teman-teman bisa menjelaskan lebih lanjut bagaimana pola pergerakan data antar variabel maupun terhadap variabel itu sendiri. Ya. Ini seluruhnya tahun 2008 mengalami krisis, jadi penurunan. Kalau di negara Indonesia nanti teman-teman mungkin 97 akan turun semua. 97, 98 ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh cara membaca dari historical decomposition. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Oke, untuk UK3 nanti, teman-teman saya minta untuk membuat mini skripsi per individu. Karena saya tidak menaruhnya di UK2, kenapa? Karena metode yang teman-teman dapatkan itu baru sedikit, baru ECM saja, sehingga kurang komprehensif kalau langsung membuat mini skripsi. Karena minggu depan, hari Jumat nanti kita akan belajar VECM, minggu depannya kita RDL, dan minggu ketiganya itu sudah kita UK3. Di mana UK3 ini teman-teman sudah harus membuat mini skripsi. Nah, teman-teman sudah tahu bagaimana cara mencari judul apa belum? Sudah tahu apa belum ya teman-teman? Sudah Pak. Ya, Yang ya. pakai Widi bukan itu Pak. Gimana? Yang melalui Widi itu bukan sih Pak cara nyarinya? Widi. Iya. Bukan ya Pak? Beda. Widi juga bisa. Ya, tapi kalau lebih komprehensif, teman-teman nyarinya di sini. Coba saya bukakan ya. Nah ini. Contoh kita gunakan Crossref gitu aja. Nah, ini. Kalau teman-teman misal ingin meneliti tentang apa ya, contoh nilai tukar. Nilai tukar berarti determinan of exchange rate. Nah, misal teman-teman mau menggunakan metode VAR, langsung aja ditulis seperti ini. Nah, ini kalau bisa menggunakan bahasa Inggris nanti biar keluarnya banyak. Nah, teman-teman pilih yang jurnal artikel. Lalu mungkin teman-teman bisa pilih yang 2020 saja. Nah, di sini ada banyak ini. Interaction among exchange rate, inflation rate, export and import in Nigeria using vector autoregressive model. Nah, teman-teman tinggal ganti aja ini. Exchange rate, inflation rate, ekspor dan impor di Indonesia menggunakan VAR. Nah, teman-teman bisa klik ini, open in new tab. Nah, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini. Ya. Dari penulisan modelnya, nah, lalu dari apanya, result VAR, rank kriteria, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kalau mau mencarinya, menggunakan yang metadata search saja. Nah, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak, mau bertanya. Bertanya, Oke, Pak. monggo. Pak, itu kan berarti nanti mini risetnya milih salah satu metode yang diajarkan kan ya, Pak? Betul. Betul. Jadi teman-teman tidak harus menggunakan seluruh metode, tidak perlu. Hanya satu saja. Karena nggak semua data yang teman-teman miliki itu fit untuk satu metode. Contoh, misal teman-teman meneliti ini, nilai tukar, inflasi, ekspor dan impor. Pengennya menggunakan VAR, ternyata tidak lolos di uji polinomialnya. Nah, karena ada yang keluar dari lingkarannya. Sehingga apa? Teman-teman harus merubah. Nah, mungkin menggunakan model VECM dan sebagainya. Nah, di sini juga muncul nanti kalau teman-teman menggunakan model VECM gitu juga ada nanti. Nah, misal nih kita ganti VECM approach.
Nah, nanti akan muncul yang VECM. Nah, ini itu. Nih, ada inflasi, jumlah uang beredar, dan nilai tukar dengan penggunaan pendekatan VECM. Nah, ini yang jurnal artikel. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Saya, Pak. Oh, Saya, Pak. oke, monggo. Pak, misalnya kalau kita menggunakan dunia riset yang semester kemarin, tapi lebih mengembangkan modelnya lagi, Pak, gimana? Apakah bisa atau harus nyari judul lagi, Pak? Boleh. Yang tidak membatasi, tetapi tahunnya harus terupdate. Biasanya kalau yang menggunakan metode yang kemarin, tahunnya tidak update. Pertama itu. Kedua, berarti harus diupdate. Kedua, harus menyertakan bukti. Kan kita waktu mengumpulkan ini di dalam apa? Kontrak belajar kan harus ada plagiarisme. Nah, itu kan harus di bawah 20%. Kedua, harus mencantumkan output dari EVIS-nya. Ya, seperti itu. Boleh menggunakan yang tahun kemarin, tapi harus ada update. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi yang ditanyakan, teman-teman? Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, monggo silakan. Kalau untuk tahun berarti itu minimal 30 tahun ya, Pak? Yang kita Ya, pakai. betul. Minimal 30. Tapi saran saya, teman-teman kalau mencari jangan pas 30. Lebih dari 30 akan lebih baik. Kalau lebih dari 30, nanti teman-teman bisa, kalau untuk VAR, ARDL, maupun VECM juga nanti, itu ada sedikit permasalahan di forecasting kalau pas 30. Kalau saran saya lebih dari 30. Seperti itu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Kan tadi 30 tahun ya, Pak. Tapi kalau misalnya saya pakai datanya itu data kuartalan atau data bulanan itu boleh nggak, Pak? Yang penting kan lebih dari 30 tahun. Boleh. Ya. Misal kuartal. Berarti minimal kan 30 kuartal, tidak 30 tahun. Nah, 30 kuartal itu berarti mungkin sekitar berapa tahun itu? Ya, sekitar 15 tahunan saja. Seperti itu. Boleh, Mbak. Ada lagi yang ditanyakan, teman-teman? Pak, kalau yang ECM itu kita harus pakai 2 variabel ya, Pak? Oh, ECM semuanya kita menggunakan 4 variabel, teman-teman. Nah, itu hanya contoh saja kemarin. Jadi baik ECM, VAR, VECM, terus apa satu lagi ARDL nanti kita semuanya menggunakan 4 variabel. Seperti itu. 1 dependent, 3 independent. Oke, monggo. Tadi mau yang itu terkait 4 itu masuk independen apa beda lagi itu? Makasih, Pak. Ya, itu. Jawab Tadi 1 dependent dan 3 independent. Ada lagi yang ditanyakan, teman-teman? Oke. Untuk pertemuan minggu depan, minggu depan, hari Jumat besok, ini saya belum yakin bisa offline, karena saya sendiri masih flu ini, tapi hari Kamis besok saya coba untuk cek lagi di kampus, ya, diperbolehkan apa tidak sama Satgas dari UMY. Kalau nanti diperbolehkan, nanti kita bisa pertemuan secara offline. Tapi kalau belum bisa secara offline, berarti nanti kita secara online lagi. Ya, seperti itu, teman-teman. Karena posisi saat ini masih kurang fit, sehingga harus ada persetujuan dari Satgas kampus bagi dosen yang akan mengadakan secara offline. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Nanti kabar selanjutnya akan saya infokan di hari Kamis ya, untuk bisa offline atau tidaknya. Baik, Pak. Oke. Ada pertanyaan?
Tidak ada ya, bisa dipahami ya. Ini absensi saya buka lagi, tapi belum saya tulis. Nanti saya buka sampai jam 8. Yang kemarin belum absensi bisa absensi hari ini. Dan hari Jumat nanti kita akan masuk seperti biasa. Kalau nanti bisa offline nanti akan saya hubungi lewat grup. Tapi kalau belum bisa offline nanti kita online sesuai jam kelas masing-masing. Seperti itu. Tidak ada pertanyaan, kita tutup materi kita pada malam hari ini dengan